dan cara mendeteksi apakah HP siswa itu ada aplikasi judi online atau tidak. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, seiring dengan berkembangnya teknologi, pada saat ini judi online pun bisa diakses menggunakan internet. Dan judi online ini bisa saja digunakan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja, termasuk pada pelajar. Judi online di sini merupakan kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, baik menggunakan komputer, laptop, dan smartphone. Judi online ini terdapat 3 jenis. Yang pertama taruhan judi olahraga, kemudian poker, kemudian kasino. Yang pertama taruhan olahraga. Taruhan olahraga ini sama seperti taruhan olahraga pada umumnya yang dilakukan secara langsung, tapi ini dilakukan secara online. Nanti transaksinya juga dilakukan secara online. Kemudian yang kedua itu adalah permainan poker. Permainan poker ini sebuah kartu permainan game, tapi ada transaksi uangnya, dana juga, membutuhkan strategi khusus dan keberuntungan. Yang ketiga itu ada kasino. Di dalam kasino ini terdapat 3 permainan juga di dalamnya. Yang pertama ini roulette, yang kedua blackjack dan atau mesin slot. Kalau yang roulette ini biasanya permainan roda. Blackjack ini berupa mesin slot. Yang sering digunakan siswa itu biasanya yang mesin slot. Kemudian ada bahaya judi online ini ada 5. Yang pertama kecanduan. Kenapa dikatakan kecanduan? Karena dalam website atau aplikasi judi online ini terdapat fitur tersebut itu dapat mengelabui otak pemainnya. Kenapa? Karena di situ ada suara, kemudian ada lampu, ada musiknya. Jadi mengelabui seakan-akan pemain tersebut itu merayakan kekalahannya, merayakan kemenangan. Jadi bisa seperti ini. Pemain menaruh uangnya 2 juta. Jadi nanti ketika kalah akan kembali 500.000. Yang saya ketahui seperti itu. Akan kembali 500.000 dan kekalahan itu akan dirayakan. Dirayakannya seperti apa? Akan muncul suara, kemudian lampu yang merayakan kekalahannya. Jadi dari situ pemain itu merasa kecanduan dan ingin bermain kembali. Kemudian yang kedua pencurian data. Dalam website maupun aplikasi ilegal ini pasti mendaftarkan akun. Nah, akun tersebut nanti akan diminta data diri Bapak Ibu sekalian. Dan data diri tersebut bisa saja digunakan atau dijual ke orang lain dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada gangguan kesehatan mental. Kecanduan ini juga termasuk ke gangguan kesehatan mental. Kemudian ketika pemain itu kalah, pemain akan merasakan kecemasan, stres, kemudian emosinya tidak stabil. Yang keempat, kriminalitas meningkat. Dari bermain judi online saja itu sudah masuk ke kriminalitas karena aplikasi yang digunakan itu sudah ilegal. Kemudian di dalam aplikasi dan website tersebut itu ada yang namanya penipuan. Kenapa dikatakan penipuan? Karena logikanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di perjudian, baik itu secara langsung maupun online, itu ada yang namanya bandar. Dan bandar tersebut tidak akan memberikan kemenangan pada pemainnya. Jadi tidak akan memberikan kemenangan yang terus-menerus, tapi ada kekalahan. Dan kekalahan maupun kemenangannya itu sudah disetting. Seperti itu. Dan kenapa kriminalitas meningkat? Ketika sudah kecanduan, artinya
ada contohnya ya Bapak Ibu yang di Bangkalan sendiri yang sekarang viral. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran website Doodle. Ini saya hanya gambaran, saya sebenarnya tidak tahu permainannya seperti apa, cuma saya lihat gambarannya seperti game pada umumnya. Hanya saja di sisi dalamnya ada transaksi uang. Kemudian ada website yang berhasil diblokir. Kemarin saat sosialisasi dengan kepolisian di Bangkalan, pihak polisi itu dapat dalam 1 tahun dapat memblokir hanya 4 website saja. Jadi masih banyak website yang tersebar. Ini untuk website yang sudah diblokir. Nah, ini kasus yang sedang terjadi di Bangkalan. Sepertinya ini sudah masuk TV dan di Instagram. Ya, untuk yang menggunakan baju tahanan ini ceritanya meminta uang kepada ibunya, tetapi hanya diberi 100.000. Kemudian marah, dianiaya ibunya sampai dipukul dan diberikan 400.000. Jadi totalnya yang diberikan oleh ibunya hanya 500.000. Anak tersebut mengamuk karena kalah sebanyak 15 juta. Ya, di sini ada cara mendeteksi HP siswa apakah ada aplikasi Doodle atau tidak. Mungkin HP Bapak Ibu bisa dibuka. Silakan dibuka aplikasi Gmail. Ini untuk cara mendeteksi HP siswa ada atau tidak. Ini hanya aplikasi, bukan websitenya. Yang pertama, diklik bagian Gmail, kemudian kelola akun Google Anda. Kelola akun Google Anda. Kemudian digeser ke kanan, ya. Kanan ada tulisan keamanan. Kelola akun Google sudah diklik, kemudian nanti akan muncul bagian keamanan. Geser pinggir. Terus udah itu. Ya saya tidak hijau. Udah nyampe keamanan, di scroll ke bawah atau digeser ke bawah, nanti ketemu tulisan koneksi Anda ke aplikasi dan layanan pihak ketiga. Geser ke bawah. Di situ Bapak Ibu munculnya aplikasi apa? Biasanya aplikasi yang memang sering Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi kalau misalnya punya orang terdekat atau punya siswa-siswi Bapak Ibu itu ada judi online-nya, biasanya muncul di situ aplikasi. Saya selaku perwakilan dari tim BK memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengecek HP siswanya karena termasuk terutama kepada wali kelas, karena kalau misalnya BK semuanya hanya 4 orang mengecek seluruh siswa itu kewalahan. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu terutama wali kelas, kalau memang mengecek kemudian ada aplikasi judi online-nya, bisa di list namanya dan disetorkan ke BK. Ini Bu, jadi katakan judi online itu apakah kan ada permainan juga ya? Ya itu tuh kalau rekeningnya benar ada bisa beli koin. Apakah itu juga termasuk kan ada transaksi keuangan juga? Ada bagian game yang memang menggunakan dana. Kadang anak-anak itu isi apa? Ya. berarti ya.
Tapi MPEG itu bukan judi online. Kadang saldo itu hanya untuk membeli senjata. Ya. Jadi hanya untuk membeli senjata. Kalau judi online ini hanya untuk transaksi naruh uang. Yang pasti slot. Gini, kalau misalnya hanya untuk membeli pakaian, kemudian kan kadang di game ada pakaian, ada senjata, itu tidak termasuk judi online. Kita. Itu kan kalau deteksinya kita pakai aplikasi. Kalau bukan aplikasi, kalau aplikasi itu. Ya, itu. Kalau aplikasi itu saya diberikan dari kepolisian hanya berupa aplikasi, tidak diberikan situsnya ada berapa dan apa saja itu tidak diberikan. Saya juga kurang paham situsnya seperti apa. Cuma saya tahunya hanya situs yang sudah Nah itu, diblokir. nah ini. Jadi mungkin untuk saat ini hanya aplikasinya saja yang bisa dicek. Yang back. Itu tadi yang itu loh apa itu? Ini saya lihat di Google seperti ini. Di Google sepertinya sudah banyak gambaran. Karena dia itu Ya rata-rata untuk pelajar itu biasanya yang permainan slot. ada sekitar 100. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari siswa akan menyampaikan bahaya judi online yang memang sudah beberapa tahun terakhir ini sangat marak di kalangan pelajar. Pernah melakukan judi online, kalau khususnya pernah ya. Tapi pernah punya teman yang punya aplikasi ini di HP. Banyak. Nah, kira-kira yang kamu dapatkan informasi itu dia rugi berapa atau untung berapa? Banyak ruginya. Jadi ya yang saya sampaikan adalah stop judi online dan bahayanya apa. Nanti akan selanjutnya dari OSIS ini akan menyampaikan ke teman-temannya di sekolah ini.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi